Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang video yang pertama kemarin, yaitu bagaimana cara mengakses atau membuat aktivitas pada konten pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk itu kita harus menyambungkan perangkat yang akan kita gunakan dengan salah satu SSID yang ada di SMK Taruna Pesantrenan. Ya. Dan setelah tersambung, berikutnya kita aktifkan web browsernya. Dan pada address bar kemudian kita ketik 192.168.1 garis miring SMKTP, lalu tekan tombol enter pada keyboard. Nah, berikutnya pada halaman login ini kita harus memasukkan username. Sebagai contoh adalah saya sendiri lagi ya, SMKTP 16, dan passwordnya adalah ya. Lalu klik tombol login. Ya. Dan berikutnya kita pilih mapel yang kita ampu, yaitu 10 informatika untuk saya. Kemudian kita harus merubah model editingnya menjadi on. Caranya adalah klik di sini, kemudian pilih turn editing on. Ya. Dan pada video kali ini saya akan membuat contoh tentang bagaimana cara membuat absensi siswa. Nah, caranya adalah, ini masih di bab 1 yang kemarin ya, berpikir komputasional. Kemudian kita klik add an activity or resource ini ya. Dan untuk membuat absensi ya, caranya adalah pilih attendance ya. Kemudian klik add, dan name ini wajib diisi ya, yaitu absensi. Misalkan apa? Informatika ya. Jadi ini per mapel berdasarkan jam yang kita ambil. Informatika. Untuk deskripsi ini silakan diisi, bisa, tidak diisi pun tidak masalah. Kemudian kita klik save and display. Ya. Berikutnya kita harus merubah statusnya dulu ya. Jadi klik di tab status set ini. Kemudian akronimnya, ini misalkan kita tulis H saja ya. Kemudian deskripsinya adalah hadir. Dan poinnya kita bisa atur. Ini sebagai contoh, untuk kehadiran, ini nilainya atau poinnya adalah 2. Kemudian S, ini untuk sakit. Ya. Kemudian poinnya 1. Kemudian yang ketiga adalah I, untuk izin. Poinnya 1. Dan terakhir adalah A, untuk alfa, poinnya 0 gitu ya. Atau minus juga bisa, terserah Bapak dan Ibu guru bagaimana cara mengelolanya. Kemudian klik update. Ya. Selanjutnya klik add session. Add session. Dan kita tentukan tanggal dan jamnya. Ini tanggal awal pembuatannya. Jadi misalkan untuk informatika, katakanlah saya mulai mengabsen ini tanggal 10 September 2024, jam
8 lebih 45 ya, sampai dengan jam 9. Jadi di luar jam ini nanti siswa sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Jadi untuk pelajaran saya nanti misalkan saya mulai mengabsen itu dari jam 8.45 sampai jam 9. Saya kasih waktu hanya 15 menit untuk absensi gitu ya. Kemudian pilih multiple session. Dan kita ulangi checklist pada kotak repeat ini. Dan kita tentukan harinya, misalkan hari Selasa untuk pelajaran informatika. Nah, nanti ini disesuaikan dengan hari dan jam di pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu gitu ya. Kemudian ini tanggal akhirnya mau dibuat sampai berapa bulan gitu ya. Nah, sebagai contoh ini dari September sampai November, sampai 3 bulan saja misal gitu. Kemudian supaya siswa bisa melakukan absensi secara mandiri, nah itu kita checklist pada kotak allow student to record on attendance. Ini kemudian klik add ya. Nah, secara otomatis nanti akan dibuatkan absensi per pertemuannya mulai dari Selasa tanggal 10 jam sekian ini, nanti tanggal Selasa tanggal 17 juga akan muncul. Nah, dan seterusnya sampai 3 bulan berturut-turut. Kemudian bagaimana cara siswa melakukan absensi gitu ya. Di sini kita harus uh, logout dulu dan kita harus login sebagai siswa. Dan sebagai contoh, biasa saya ambilkan dari siswa kelas 10, yaitu 24251001. Kemudian passwordnya 12345678, lalu klik login. Ya. Kemudian pilih mata pelajarannya, yaitu 10 informatika. Nah, di sini ada absensi informatika, ya, absensi informatika, gitu. Jadi siswa itu tinggal ngeklik saja. Nah, kemudian tanggal 10 September, jamnya jam 8.45 sampai jam 9. Nah, siswa harus klik submit attendance ya. Kemudian dia harus pilih hadir dan disimpan. Nah, ini berarti siswa tersebut sudah melakukan absensi secara mandiri. Keterangannya adalah self-recorded nih, ya. Dan gimana dari sisi guru? Nah, dari sisi guru nanti saya log out dulu dari siswa ini, kemudian login lagi SMK TP 16, yaitu akun saya, username saya, passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu guru buat gitu, kemudian login ya. Kemudian pilih mapel yang kita ampu, kemudian klik absensi informatika ya. Ya. Nah, di sini ada tombol change attendance ya, kita klik saja. Nah, yang berwarna biru ini adalah menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah melakukan absensi secara mandiri. Daripada eh, bagian H untuk hadir ini sudah ada bulatan biru ya. Kemudian keterangannya adalah self record. Nah, untuk siswa yang lain ini belum melakukan absensi gitu. Dan apabila kita mau mengabsensi sendiri, ini kita bisa dengan melakukan klik pada H kalau hadir, kemudian S kalau sakit, I kalau izin, A untuk alfa ya. Misalkan Ahmad Rizal Teguh Pranoto ini sakit, berarti kita klik di sini. Nah, kemudian Ahmad Ridwan Pratama ini izin, kita klik di sini.
Kemudian Andika Randy, ini katakan alpha gitu. Dan selain itu hadir, tinggal diklik saja. Nah, ini tidak perlu karena dia sudah melakukan gitu. Jadi kalau yang sudah melakukan absensi sendiri, kita tidak perlu melakukannya lagi. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian klik Save Attended. Ya, oke. Jadi apabila kita klik Save Attended, nanti di sini sudah terpilih apakah dia itu hadir, sakit, izin, atau apa. Nah, seperti itu ya. Di bawah ini sudah langsung tertulis jumlahnya ya. Ini yang hadir adalah 14, sakit 1, izin 1, dan alfa 1. Seperti itu. Nah, di sini juga ada report ya. Ada report. Report ini adalah laporannya itu. Ada ekspor. Agak lambat nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini uh, yang ekspor tadi ya. Yang ekspor tadi. Kemudian bisa di-download hasilnya, hasil absensinya dalam bentuk format yang kita inginkan gitu. Apakah mau pakai Excel, mau pakai teks, atau Open Office format. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan format Excel, maka di sini saya pilih download in Excel format. Kemudian klik OK. Ya, dan ini adalah hasilnya. Keep. Oke. Ya, kita buka saja. Dan ini adalah 10 informatika attendance atau absensinya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Jadi yang hadir ini ada presentasinya ya, 100% kehadiran nih. Kemudian yang sakit atau yang izin 20, sedang yang alfa adalah 0. Nah, seperti itu untuk membuat absensi kehadiran siswa. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan aktivitas yang lain. Ini koneksinya agak lambat nih. Coba saya ganti menjadi informatika aja. Connect. Ya. Kemudian saya reload lagi. Ya. Oke. Kemudian ini ya, untuk absensi informatika ini tempatnya berada di bawah bab 1. Nah, seharusnya posisi dari absensi informatika ini itu ada di bagian pertama ini, di atas, selalu di atas seperti itu. Bagaimana cara memindahkan itu? Memindahkan supaya posisinya selalu di atas. Caranya adalah kita aktifkan model editingnya, ya, dan kita arahkan ke panah 4 ini ya, dan tarik. Ya, nah harusnya di sini ya pembuatannya. Jadi pembuatan aktivitasnya tadi di sini, bukan di sini. Karena salah, jadi saya pindahkan lagi posisinya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah saya akan membuat contoh untuk membuat aktivitas tentang penugasan. Tentang penugasan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file ya, yang
bisa diakses atau di-download oleh siswa. Nah, seperti ini. Kemudian setelah di-download oleh siswa, selanjutnya siswa harus mengisi nama, kemudian kelas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Nah, setelah dijawab pertanyaannya, kemudian disimpan ulang oleh siswa tersebut, dan selanjutnya di-upload. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu guru tinggal membuka file hasil upload dari siswa masing-masing. Nah, seperti itu ya. Bagaimana langkah untuk membuatnya? Ya, klik Add an Activity. Kemudian pilih Assignment. Kemudian klik Add. Kemudian tulis namanya. Misalkan saja tugas 1 informatika itu ya. Kemudian deskripsinya ini bisa diisi ataupun dikosongkan juga tidak masalah. Ini sifatnya hanyalah opsional saja. Dan drag file tugasnya di sini ya, atau klik saja. Kemudian upload file, push file. Kemudian pilih lokasinya di mana, drive-nya di mana, foldernya di mana gitu. Dan pilih file tugasnya. Lalu klik open. Ya. Kemudian langsung upload this file. Ya. Nah, ini sebetulnya ada masa waktunya ya. Kita bisa batasi. Jadi tugas ini hanya bisa diakses dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan diekspor sendiri saja. Untuk mempercepat, saya klik Save and Display. Ya. Nah, ya, sudah. Kemudian bagaimana cara siswa mengakses tugas tersebut? Ini saya harus keluar dari akun saya dan kita login sebagai siswa 24251001, kemudian passwordnya 12345678, kemudian klik login ya, dan pilih mapelnya ya. Kemudian di sini di bawah posisi ada tugas 1 informatika ya. Nah, jadi siswa harus klik tugas 1 informatika ini, kemudian klik nama tugasnya, yaitu tugas 1 informatika doc. Ya. Dan nanti akan terdownload dan dibuka oleh siswa tersebut. Nih, ya. Kemudian diisi dengan catatan di perangkat yang digunakan oleh siswa tersebut harus sudah terinstall aplikasi untuk pengolah kata ya. Bisa Word, bisa WPS dan lain sebagainya. Kemudian diketik namanya dia, misalkan saja Aditya David Arya Saputra gitu ya. Kelasnya 10 GB. Kemudian dia harus menjawabnya pertanyaan tersebut nomor 1 apa gitu ya. Jelaskan pengertian tentang hardware. Jadi siswa harus menjawab ya. Hardware adalah bagian dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh fisiknya secara langsung. Atau istilahnya adalah perangkat keras. Gitu ya. Keras. Kemudian software adalah bla 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 bla. Silakan dijawab sampai dengan selesai. Ya. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa dan seterusnya. Ya. Kemudian siswa harus menyimpan
yaitu klik save itu. Kemudian ditutup lagi setelah diisi. Dan berikutnya, untuk mengupload, siswa harus klik Add Submission. Kemudian klik di sini, kemudian upload file, kemudian push file, dan pilih filenya tadi, yaitu tugas 1 informatika ya. Kemudian open dan upload this file. Dan save change. Ya, berarti siswa ini telah mengerjakan tugasnya. Berikutnya untuk melihat hasil uploadan dari tugas siswa tersebut. Nah, ini bolak-balik ya. Kita harus logout dulu dari sisi siswa. Kemudian saya harus login lagi dengan akun saya gitu. 16. Kemudian passwordnya adalah siswa 23 bintang. Login. Ya, pilih mapelnya. Kemudian, nah ini tugas 1 saya klik ya. Ya, saya untuk melihat tinggal klik view all submission. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa Aditya David Arya Saputra kelas 10 GP itu sudah mengupload tugasnya. Nah, di sini tertulis hari dan tanggalnya, bahkan jamnya, dan ini adalah file tugas yang dia upload. Jadi baru satu saja yang sudah mengupload tugas, yang lainnya masih kosong. Nah, seperti itu ya. Dan ini kita bisa download nih. Kita download. Ini hasilnya. Ya, kita buka saja. Nah, ini hasilnya. Ya, untuk apa ini penugasan sudah sedikit ada gambaran. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat aktivitas yang lain ya. Nah, jadi saya kembali ke informatika. Kemudian model editingnya kita on-kan lagi. Yang attendance sudah, kemudian yang ini page, contoh dari page sudah, contoh dari file sudah, contoh dari assignment sudah. Berikutnya adalah saya akan membuat game permainan ya. Game permainan berupa teka-teki silang yang harus dijawab oleh siswa. Jadi untuk itu saya sudah siapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, ya. Ini adalah pertanyaan untuk teka-teki silangnya. Ada 8 pertanyaan dan ini adalah jawabannya. Nanti sistem yang akan menyusunnya sendiri. Jadi tugas kita hanya menginput pertanyaannya saja untuk mendatar dan menurunnya nanti yang mengatur adalah sistem. Seperti itu. Nah, caranya masih di bab 1 ini ya. Saya klik add an activity or resource. Kemudian untuk membuat teka-teki silang, itu pilihannya adalah interaktif content. Kemudian add. Nah, deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak. Ya. Kemudian untuk teka-teki silang ini, kita pilih crossword. Ya. Dan tulis. Nah, tulis judulnya atau title-nya. Contoh teka-teki silang informatika. Ya. Nah, di sini sudah ada 2 word ya, sudah ada 2 kata ini. Ini kita hapus saja ini. Hapus, confirm, hapus lagi, confirm. Nah, kita tambahkan teks yang baru. Kemudian ini pertanyaannya kita tulis di sini ya. Dan ini adalah jawabannya.
biar lebih cepat. Ini saya langsung kopikan saja. Kemudian paste di sini. Terus jawabannya adalah mouse. Tambahkan lagi ya, pertanyaannya. Pertini ini. Kita copy. Jawabannya rata kiri itu left. Terus yang ketiga, perintah rata kanan. Jawabannya adalah right. Ya. Terus aplikasi pengolah angka. Jawabannya Excel. Tambahkan lagi perintah untuk tebal, ball. Pengolah kata, word. Kemudian ketujuh, ya, Chrome. Dan ke-8 ini italic ya. Ini mouse ya. Sudah? Ya, sudah, kemudian klik save and display. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi apakah dia mendatar atau menurun itu nanti sistem yang mengatur secara otomatis gitu ya. Kemudian bagaimana cara siswa untuk mengakses dari game edukasi ini? Untuk itu saya log out dulu dan saya akan login dari sisi siswa. 24251001. Kemudian masukkan passwordnya, login. Ya. Kemudian mapelnya dan teka-teki silang dipilih. Ya. Dan untuk menjawab kita tinggal klik di sini ya, atau di pertanyaannya juga boleh. Salah. Aplikasi untuk pengolah kata Word. Kemudian dua menurun. Perintah untuk rata kanan, right. Kemudian 4 mendatar. Perintah untuk tulisan miring, kita. Kemudian 3 menurun. Perintah untuk tebal, oh. Kemudian 5 menurun. Menurun mulai dari sini ya. Salah satu aplikasi web browser sudah ada C-nya. Tinggal H. Kemudian 6 mendatar. Salah satu media input mouse. Kemudian 7 menurun. Kita klik di sini nih. Aplikasi pengolah angka. Excel. Dan 8 mendatar. Perintah untuk rata kiri. Left. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Dari 8 pertanyaan semuanya benar. Ya. Gitu. Nah, ini untuk mengulangi lagi kalau ada kesalahan. Nah, seperti itu. Silakan dicoba. Karena sudah terlalu panjang video ini, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk aktivitas yang lainnya lagi. Salah satunya adalah bagaimana cara untuk membuat ulangan harian. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.